Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para kiai, para ustaz, para ustazah, tokoh agama, saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Askem selaku wakil pimpinan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh anggotanya, yang saya hormati dan yang saya banggakan rombongan teman-teman Rabbana Hubun Nabi. Semoga selalu tertanam di hatinya cinta kepada Nabi sampai hari akhir. Yang saya hormati dan yang saya banggakan sahabat-sahabat Banser yang hari ini juga mengawal kegiatan malam hari ini. Saya tidak menyangka di sini ada Banser jumlahnya 6 ya, karena saya sendiri itu senang kepada Banser, Ansor dan seluruh jajarannya, sebab saya sendiri ini dari mudanya juga terjun di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk malam hari ini thalabul ilmi bersama-sama di tempat yang terpencil jauhnya menurut saya nih Pak ya, dan tempatnya becek. Tapi kita semuanya, hati kita tidak becek. Hati kita tetap hadir untuk sebagai rasa rindu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Muka-muka yang hadir malam hari ini semua urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-citanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah, hadirnya kita ini kayak persis ngaji di pondok di saya. Pak Subhanallah, saya tadi bilang sama Pak Ustadz, persis kayak posisi ngajari santri. Ibu kabarnya gimana, sehat? Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Dompetnya sehat Bu? Ini tanggal tua. Dompetnya masih aman Bu? Aman Pak dompetnya. Tapi isinya yang di sini keluar. Isinya nggak aman. Bapak hatinya masih senang Pak? Senang. Senang, alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu rata-rata di sini niki dari kampung mana saja Pak? Dari daerah mana saja? Kita pertama kenalan dulu. Dari mana saja rata-rata ini? Jawa, ada Jawa? Coba angkat tangan yang Jawa mana? Oh, Madura, mana Madura? Oh, Ustadz ini toh ya Madura. Sama mana lagi? Oh, di belakang Madura. Sunda, ada Sunda? Oh, ada. Rumah ada, Mang Bu? Alhamdulillah. Apa speaker saya yang aneh? Dari Bugis, mana Bugis? Alhamdulillah. Banjar. Oh, ada. Dari mana lagi? Kutai. Batak ada. Seperti inilah Bu,
Saya dari Jawa, Pak Ustadz Madura, ada saudara-saudara kita dari Bugis, dari Banjar, dari Kutai hadir di sini dalam satu majelis membahas yang sama, mendengarkan cerita yang sama. Ini pula gambaran kita ketika kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita diperintahkan menunaikan ibadah wajib dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. 5 kali berarti sebanyak 17 kali kita membaca suratul Fatihah. Karena 17 rakaat. Suratul Al-Fatihah itu adalah intisari daripada Al-Quranul Karim yang jumlahnya 114 surat, 6.666 ayat, dan selama 23 tahun diturunkan secara mutawatir bertahap. Jadi Al-Quran itu diturunkan tidak langsung sebulan atau seminggu, tapi sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami Rasul ketika itu. Jadi ketika Al-Quran diperas, disaring, isinya jadinya surat Yasin. Surat Yasin diperas lagi, jadinya surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, ibunya kitab. Jadi namanya ibu itu doanya mustajab, doanya manjur, laknatnya juga manjur. Jadi hati-hati sama murkanya ibu dan menunggu kita atas doanya ibu. Tidak afdol sebuah acara, tidak afdol sebuah kegiatan kalau tidak diawali dengan suratul Fatihah. Nah, itu awal bulan dulu ya. Kenapa Al-Fatihah tidak turun di awal, tetapi posisi peletakan Al-Fatihah itu berada di depan? Ini menandakan bahwa Al-Fatihah itu adalah sangat-sangat besar daripada kandungan di dalam Al-Quranul Karim. Al-Fatihah diperas jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada orang yang amalannya cuma Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wiridan. Pak Ustadz, aku baca Al-Fatihah nggak kuat, kelamaan. Aku pengen kasihkan, ya gue Bismillahirrahmanirrahim, 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 diperas lagi jadinya Bismillah. Jadinya apa? Bismillah. Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan. Bismillah, 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 Bismillah. Boleh. Pak Ustadz, Bismillah kepanjangan. Jadinya Allah, 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 Allah. Nah, itu pertama. Jadi acara malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Lillahi ta'ala, liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi untuk semua yang sudah menyumbang acara malam hari ini, baik secara material maupun secara tenaga, pikiran maupun support, sehingga acara malam hari ini bisa terjadi dengan baik. Dan untuk ahli kubur kita, orang tua kita yang semua sudah mendahului kita doakan lewat ngaji kita malam hari ini, semoga beliau di sana juga mendapatkan kecipratan pahala dari ngaji kita malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di bawah.
masuk YouTube katanya. Jadi jangan dimasukkan YouTube loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, bulan ini tadi Pak Ustadz saya mendengar jenengan diajak membaca doa, namanya doa bulan Rajab. Tadi sudah diajari Pak Ustadz ya. Apa doanya? Allahumma barik lana fi coba bareng-bareng diajari bareng-bareng. Monggo Pak, monggo baik. Allah, ayo monggo. Kalau mana bisa monggo. Allahumma barik lana fi Rajab Doa yang diajarkan baginda Nabi kepada umatnya, siapa yang membaca doa ini insya Allah tidak akan meninggal dunia sampai datangnya bulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Ayo tirukan saya Bu biar hafal. Allahumma. Kalau Bapak yang keras, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Oke, itu aja singkat ya. Ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, berkahi saya di bulan Sya'ban, berkahi saya ya Allah, sampaikan saya pada bulan suci Ramadan. Kenapa kita perlu barokah? Kita butuh barokah, berkah. Ada hidup barokah, ada hidup yang tidak barokah. Ada uang yang barokah, ada uang yang tidak barokah. Ada rezeki yang barokah, ada rezeki yang tidak barokah. Ada istri yang membawa barokah, ada istri yang tidak membawa barokah. Ada umur yang mengajak barokah, ada umur yang mengajak tidak barokah. Apa itu Pak Ustaz? Satu, umur tanda-tanda tidak barokah. Selama hidup tidak mengingat Allah sama sekali. Jelas tadi disampaikan kerjot kerja terus, dosa terus, nggak ada imbangannya, nggak ada penghapusnya. Itu tanda-tanda masalah besar dalam diri panjenengan, dalam diri ibu bapak. Ketika sudah merasakan umur sekian, udah bisa mengira-ngira, aku umur segini kok ibadahku masih segini-gini saja ya. Berarti itu tanda-tanda hidupmu itu tidak barokah. Umurmu tidak barokah, sebab dia hanya mengejar hubud dunia, senang dunia terus, senang ngumpul-ngumpul duit terus. Kalau ada duit senang ngumpul-ngumpul kendaraan terus. Kalau nggak kendaraan, ketika ada duit ngumpul-ngumpul kebun terus, nggak ada habisnya.
sampai tidak pernah ada pikiran dalam dirimu untuk bagaimana aku ini supaya tidak begini. Ini tanda-tanda akhir zaman. Sebelum saya masuk kepada tema pengajian pada malam hari ini, bahwa banyak di antara kita, nyuwun saya Bapak, tahu kalau sholat itu penting, tahu kalau sedekah itu juga penting, tahu kalau zakat itu adalah penting, tapi kita selalu anggap santai, kita anggap tenang saja. Jadi ini sangat-sangat menyedihkan di akhir zaman. Persis yang dilihat oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak ditamsilkan, banyak dilihatkan contoh-contoh dari umat Nabi yang salah jalan. Tanda-tanda yang kedua, rezeki tidak barokah. Ketika dapat gaji, itu wujudnya duit tidak ada, dapatnya cepat, habisnya juga cepat. Kadang-kadang itu sampai emin. Ada yang modal begini? Ada yang modal begini, Bu? Itu berarti ada sesuatu di sana sehingga kenapa rezeki itu kok tidak bisa bertahan lama. Terkadang ibu dibela-belain lembur, ngejar premi dan sebagainya. Setiap minggu kerja terus sampai nggak ada sama sekali untuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk meletakkan dahi kita bersujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Ketika duitmu sudah banyak, sudah terkumpul di saldo yang lumayan banyak, Allah mengirimkan makhluknya bernama api masuk ke rumahnya, makan semua hartanya, habis rumah sampai itu kebakar. Tiba-tiba uang terkumpul banyak, Allah perintahkan buminya, hei bumi, bergeserlah engkau, geraklah engkau. Gempa di mana-mana. Allah tidak tinggal diam. Ketika melihat hambanya sudah melampaui batas, perintahkan lautnya, hei laut, naik ke daratan, gulung mereka semua. Maka jadilah tsunami. Aku aman Pak Ustadz, rumahku di atas gunung, ini jauh dari langit. Allah nggak tinggal diam. Allah perintahkan anginnya, hei angin, datangi rumah itu, gulung rumah itu. Selesai Pak. Aman rumahku Pak Ustaz, temboknya besar, kuat, baja semua. Allah gak akan tinggal diam Pak. Allah kirimkan penyakit namanya tumor, Allah kirimkan penyakit namanya kanker masuk ke otak panjenengan semua. Gak lama badan yang gemuk akan menjadi kurus dalam waktu beberapa hari. Saat itulah saat kita terbujur di atas pembaringan, saat makan tidak bisa makan, saat minum harus dikasih selang oleh anak-anak kita, kita baru merintih-rintih menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Tuhan, ampuni aku, sembuhkan aku. Persis kayak Fir'aun. Fir'aun itu ketika mengejar Musa, Musa membelah lautan, Musa berlari, kemudian Fir'aun tenggelam di Laut Merah dan seluruh bala tentaranya. Di saat nyawa sudah di tenggorokan sini, baru beliau menyatakan, kalau begini caranya aku menyembah Tuhannya Musa, kalau begini caranya aku menyembah Tuhannya Musa, tapi sayang waktu tidak bisa diputar kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dulu Mbah Maimun Zubair, pengasuh Pondok Sarang Rembang, beliau ngatur, santri-santriku kalau umurnya sudah 40 tahun belum bisa bangun rumah, 40 tahun belum bisa bangun rumah, itu tanda-tanda sampai tua tidak akan pernah bisa bangun rumah. Berarti kurangin apa nih? Kurang barokah, tarian langitmu tidak ada. Ibu bapak, saya boleh bertanya Pak, rezeki itu dicari apa tidak usah Pak?
Pak, rezeki itu harus dicari apa enggak usah? Yang namanya rezeki itu apa? Duit sama rezeki itu beda. Gaji sama rezeki beda. Kalau gaji harus dicari, tapi kalau rezeki tidak bisa dicari. Karena manusia selama dilahirkan, sebelum dilahirkan, dikeluarkan dari perut ibu ke bumi ini, rezeki sudah dicatat di dalam dirinya. Kapan dia akan kaya, kapan dia miskin, kapan dia mati, kapan dia mendapatkan kedudukan, kapan dia hancur, namanya sudah ada. Dicatat di dalam kitabnya Allah, di Lauhul Mahfuz, atau diriwayatkan di Taman Sidratul Muntaha di sana. Jadi ada ketika daunnya berguguran itu tandane nyawane hambane Allah sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu saya sampaikan malam hari ini bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu membawa risalah penting, yaitu menerima perintah sholat langsung dipanggil yang bersangkutan. Contoh gini saja, Pak Askep mau memanggil salah satu anggotanya. Ketika perintah itu tidak penting, cukup via WA. Pak, tolong jalankan ini. Siap, Pak Desa. Ketika perintah itu tidak begitu penting, cukup Pak Askep titip salam. Salam ya, sampaikan kepada anggota yang di sana, suruh ini. Ketika perintah itu tidak penting, mungkin bisa lewat memo dan sebagainya. Tapi ketika Pak Askep benar-benar membutuhkan orang itu dan itu tidak bisa diwakilkan, maka yang bersangkutan harus dipanggil menghadap langsung dan bertatap muka berhadapan-hadapan. Allah ketika memerintahkan sholat, maka cukup perintahkan Jibril, ya Jibril turun sampaikan kepada kekasihku Muhammad, ini perintahku sholat. Ini. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad, ini jalankan ini. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat, tidak boleh diwakilkan walaupun kepada Jibril sekalipun, tapi langsung dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat itu ibadah yang paling nomor satu dan tidak bisa untuk diganggu-gugat. Ibu bapak rahimakumullah, ngaji kita 1 jam di sini, 1 jam saja, itu pahalanya lebih besar daripada ibu sedekah 1000 kendaraan terbaik dari depan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji 1 jam di sini, itu pahalanya lebih besar daripada kita bertakziah 1000 mayit. Pernah nggak Bu? Ibu takziah dalam sehari 1000 mayit pernah? Tidak pernah. Man jalasa aliman faka'annama jalasani, kata Rasulullah. Siapa yang duduk dengan orang alim sama seperti duduk denganku. Siapa yang memuliakan orang alim sama seperti memuliakan diriku, kata Rasulullah. Dan siapa yang duduk bersamaku di dunia, pasti dia akan duduk bersamaku di akhirat kelak. Oh, ketika panjenengan ngaji segini pahalanya seperti itu. Tapi kok ketika tidak punya sholat, ini wadahnya mau ditaruh di mana? Sholat itu kalau saya bisa menerangkan ke santri-santri, kalau saya menerangkan santriku biar paham. Nah, sholat itu posisinya seperti apa? Itu seperti ini. Sholat itu seperti pakaian, Bapak Ibu. Pakaianmu ketika lubang, sholat sehari semalam berapa kali, Bu? Berapa kali? Sampai gak hafal. Berapa kali sholat sehari semalam? Pak, berapa kali Pak? 5. Dulu di sini masih 4 rakaat Pak. Allah berubah jadi 3, 6. Sampai gak hafal ya. Dulu 4 rakaat ya Pak ya. Dulu 4. Asar berapa? Berapa jumlahnya? 8. Maghrib gimana kabar di sini Pak? Aman masih? Berapa maghrib di sini Pak? 3. 8 tambah 3 berapa? 11. Isya ini biasanya sering lewat. Isya berapa Pak? Nah, berapa jumlahnya? 15 ditambah subuh berapa? Masih ada yang subuh di sini ya?
Masih aman 2 rakaat tuh ya? Atau sudah berubah? Berarti jumlahnya semuanya berapa? 17 rakaat. Oke, pakaian itu bolong. Yang penting kan punya pakaian. Dulu karena kerja nggak sempat Pak Ustadz, ya sudah asar lah asar. Pak Ustadz asar itu di jalan jauh sampai Pak Ustadz belum sempat masak, belum sempat aku anak rewel belum dimandikan belum hilang. Dulu asar hilang. Harapannya tinggal maghrib. Maghrib itu biasanya sibuk apa Bu sampai? Nonton TV, main HP, nonton panen, masak, terus hilang 3 sudah, tinggal Isya itu waktunya dikasih panjang sama Allah biar tidak ada yang beralasan. Isya itu jam 7 sampai sebelum subuh masih boleh Isya. Alasan apa sekarang kalau malam? Capek. Ketiduran, orang lagunya kan bisa jadi kan? Lagunya apa kalau pengaman yang dulu kan? Isya di jalan, asar di jalan, berangkat Isya kan? Orang lagunya dulu ya? Ya, ingat gak ini? Ya, orang lagunya kan Buyo. Oh, ibu lo bisa sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya di sana ini biar ingat dulu, ingat sampai ingat dulu. Akhirnya panjenengan bolong, sholatku lepas sudah sehari. Padahal sholat itu tidak boleh tidak dilakukan, wajib ala kulli muslimin, wajib yang atas kabeh muslim, wajib kepada semua umat muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Yang tidak boleh sholat hanya 2, belum balik dan edan. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti alasannya cuma 2. Kalau berarti dia belum balik, berarti edan. Nah repotnya yang tak hadapi itu bukan edan, pura-pura edan. Kenapa? Orang yang belum balik berarti anak kecil kayak ini belum balik. Belum, kalau yang laki-laki belum pernah mimpi basah. Kalau yang perempuan belum mengeluarkan darah haid. Selama itu nggak ada kewajiban Pak. Jadi anaknya dengan yang umur kayak gini belum sholat dan dosa, tidak dosa. Tapi ketika sudah dia memenuhi syarat untuk mendirikan sholat dan tidak sholat, itu sudah masuk hitungannya dosa. Makanya kemarin malam di pondok itu ada yang masuk Islam. Jadi saya mengislamkan hampir rata-rata tiap bulan ada yang masuk Islam. Saya sampaikan beliau, saya tanya umurnya beliau 36 tahun dan masuk Islam. Maka saya sampaikan gini, Pak, beruntunglah engkau karena di usia 0 sampai 36 ini dosanya sampai nggak dihitung. Dosanya nggak dihitung. Berarti mulai syahadat ini masuk Islam, itu baru dicatat Pak, seperti bayi yang baru lahir. Saya ngomong begini, andai kan keluar dari pondok ini tiba-tiba bapak mati di jalan, maka bapak ini suci kayak bayi yang baru lahir. Amit-amit Pak Ustadz, jangan didoakan mati dulu. Dan besok hari Rabu ini akan sunat. Dan sunat umur 36. Duh, ketawa ya teman-teman. Saya sampaikan kalau sunat di sini saya nggak bisa, mungkin pakai parang, gitu ya, atau pakai gergaji, senso. Oh, Nabi Ibrahim itu khitan umur berapa? 80 tahun. Nabi Ibrahim karena lama menikah dengan Siti Sarah, tidak memiliki keturunan, kemudian datang perintah dari Allah untuk menikahlah sama Siti Hajar. Itu waktu itu umur Nabi 80 tahun. Bayangkan zaman itu belum ada dokter, belum ada khitan kayak sekarang ini. Jadi pakai batu, pakai parang gitu Pak. Taruh sendiri, ditutup sendiri gini, putus sendiri. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat.
pahala yang sedemikian banyaknya tadi, ketika dia sholat, maka dia akan membuat pakaian ini semakin bagus, semakin tebal. Sholat yang luhur bolong tadi, asal bolong ditempel pakai sedekah, pakai ngaji, itu tambalannya. Bajumu bolong, itu tuh pakai sedekah, sholat sunnah, sholaturahmi, ya itu bagus. Sekarang saya bertanya, ketika punya pakaian, tidak punya tambalan, ya gak apa-apa, yang penting punya pakaian. Yang jadi PR, punya tambalan, gak punya pakaian, mau ditempel di mana? Sini. Nah, itu yang penting ya, sholat ini. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah sholat sebagai nubuah, sebagai sarana Nabi berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi kok di dalam rumah tanggamu, ini misalkan ya Bu ya, rumah tangganya ibu itu penuh masalah, lepas masalah satu, tubi-tubi masalah. Lepas satu datang masalah lagi, lepas satu datang masalah lagi, tidak ada habis-habisnya. Itu berarti satu, ketika masalah itu tidak menjadikan ibu gentar, tetap tenang, berarti itu iman kuat. Ada loh kadang-kadang rumah tangga itu, mohon maaf ngapunten, dan akhir-akhir ini banyak di akhir zaman itu orang-orang sibuk mencari menghias dunianya, tapi akhiratnya itu nggak diurusi sama sekali. Ini saya mohon maaf, ini tidak hanya di tempat sana, di mana-mana ada. Semoga di sini baik-baik semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Contoh misal begini, Pak Ustadz, kok rumah tanggaku ini setiap dapat duit habis terus. Kalau uang baru ngumpul, anakku sakit-sakitan, jadi duit berobat untuk anak. Kalau nggak anakku yang sakit, orang tuaku sakit-sakitan. Kalau nggak gitu saudaraku. Jadi saya ini kerja itu kayak nggak ada hasil. Jangan sampai kita dunia sengsara, di akhirat jauh lebih sengsara. Kalau masalah-masalah, urusan masalah, problem, tidak ada satupun manusia tanpa masalah kecuali pegadaian. Karena pegadaian itu pegadaian atasi masalah, tanpa masalah itu pegadaian. Kita tidak begitu. Saya yakin yang hadir di sini ada masalah tadi. Ada tidak kira-kira? Tidak ada yang tidak ada masalah. Itu kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat, supaya kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu sarana kita komunikasi dengan Tuhan kita. Tidak ada agama di dunia ini tanpa ada sembahyang. Pasti ada komunikasi. Dari semua agama pasti ada sembahyangnya dengan cara masing-masing agama tersebut. Nah kita juga sama, komunikasi kita dengan Tuhan ikut sehari semalam 5 kali. Ya Allah ya Rabb, subhanalladzi, tadi dibaca oleh qari'nya, subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, abdunya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana telah kami berkahi sekelilingnya, yaitu di waktu malam, Lailam, di waktu malam yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, dari ayat ini satu intisari daripada nama itu Isra wal Mi'raj. Satu, menguji keimanannya umat Islam.
kok ternyata Pak, Isra Mi'raj itu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, hasilnya juga luar biasa, tapi sayang ketika Nabi pulang membawa pengalaman Isra Mi'raj, rupanya banyak yang murtad semua, tidak ada yang percaya. Memang kita ini nggak percaya Pak saat ini nih. Kenapa orang itu malas sholat? Karena nggak percaya, dosa itu nggak percaya. Kenapa orang sekarang itu malas untuk beramal soleh, untuk sedekah? Karena orang sekarang nggak tahu pahalanya sedekah. Sedekah itu koyok-koyok sesuatu yang kenapa gitu? Gak begitu penting, malah merepotkan. Duit berkurang. Sesungguhnya nggak begitu. Makanya ketika terjadi seperti ini, Rasul dipanggil naik ke langit, ditunjukkan di sana surga dan neraka. Ini nggak apa-apa nih, saya ceritakan surga dan neraka sedikit. Nggak menakutkan begitu. Nanti jenengan malah gini, Allah Pak Ustadz, mau ngaji malah menakutkan, aku malah nggak berani, aku kayak gini. Nggak apa-apa ya, kita sampaikan ya. Baik, ketika Nabi Isra dari perjalanan Haram ke Aqsa, itu dikejar oleh Jinifrit. Di sebelah kanan ada kakek-kakek tua yang memanggil, ya Rasulullah, berhenti sejenak. Tapi Rasul tetap berjalan terus bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril itu siapa? Itu orang Yahudi ya Rasulullah. Andaikan engkau berhenti, maka engkau umatmu di akhir zaman banyak yang murtad dan akan menjadi pemeluk agama Yahudi. Di sebelah kiri dia memanggil lagi nenek-nenek tua sebelah kiri, ya Rasulullah berhenti sebentar, ya Rasulullah berhenti sebentar. Siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu ya Jibril? Itu adalah kaum Nasrani. Kalau andaikan engkau berhenti, maka umatmu di akhir zaman, umatmu akan menjadi Nasrani semuanya. Terus melesat. Sehingga Rasulullah berhenti, ketemu perempuan memakai perhiasan lengkap dan hampir menarik Rasulullah. Tangannya begini-begini. Berhenti ya Rasulullah. Jibril mengatakan, jangan berhenti ya Rasulullah. Itu adalah dunia yang diserupakan sebagai seorang perempuan yang cantik, berhiaskan molek, dan dia akan menggodamu. Ketika engkau berhenti, maka anak keturunanmu, pengikutmu besok banyak yang akan tergoda oleh dunia. Oh, Rasul gak berhenti aja, kita tergoda oleh dunia, apalagi berhenti. Terus berjalan, Rasulullah melihat ada seseorang yang hari itu menandur tanaman, hari itu berbuah, hari itu bisa dimakan. Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu Jibril? Ya Rasulullah, dialah orang yang ketika di dunia dia gemar untuk melakukan amal kebaikan, dia rajin bersedekah, dia selalu mengajak kepada kebaikan, maka amalnya berlipat-lipat. Nah itu orang yang sedekah itu seperti menanam, hari itu ditanam, hari itu juga tumbuh buah, dan hari itu juga bisa dimakan. Naik kayak gini. Jadi yang tadi ini sedekah apa beli sendiri Pak? Loh, sedekah semua. Siapa yang sedekah kayak gini, besok akan dilipat-lipatkan pahalanya oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Makanya guru-guru kita dari Nahdliyin, ada tahlil, ada yasin, ada sedekah. Masya Allah, riwayatnya yasin itu. Siapa yang sering baca yasin, besok ketika di padang mahsyar dikumpulkan semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kepanasan semuanya sesuai dengan amal dan perbuatannya, maka yasin akan datang kepada dirinya memberikan keteduhan. Yasin itu jangan mau yasin sebulan berapa kali? Hah? Belas gak pernah. Oh begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, yasin. Terus berjalan lagi, Rasul melihat ada orang yang kepalanya digencet batu besar, kemudian hancur kepala itu, ditumbuhkan lagi, hantam lagi, hancur lagi, seperti itu dia nanti.
Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa yang dilihat ini ya Jibril? Tamsil apa ini? Ya Rasulullah, inilah umatmu ketika selama hidup di dunia, kepala itu tidak pernah dipakai sujud sekalipun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, moga-moga kita semuanya selamat dari sini ya. Amin Allahumma. Kepala yang sombong itu adalah kepala yang tidak pernah dipakai bersujud. Allah itu paling senang kepada hamba sekalipun wujudnya itu preman, bertato dia kiri kanannya, gondrong dia, gak masalah. Tato kanan gambare macan, kiri gambare awalnya ular naga. Ya kalau sini saya kemarin melihat orang kayak gitu, saya ngomong. Jadi aturan kedua ya Pak, saya sampaikan kepada ini sopir saya ini. Lihat deh, orang itu dulunya luar biasa, gambare macan. Dia sekarang sudah tua, gambarnya jadi kucing. Gak ganas lagi loh, gak ganas lagi. Yang mudanya dipasangi ular naga, umurnya 60, gak kelihatan ular, tinggal kayak cacing, kayak ular-ular malah. Ya. Gak apa-apa. Makanya saya itu juga santri-santri saya yang tua-tua itu macam-macam Pak. Orang sing gondrong, orang sing tua-tuaan, orang saya macam-macam. Ketika dia sowan ke dalam pengen sarungan, baju takwa, tak larang malah, tak usah. Jadilah engkau seperti itu, seperti sebelum mengenal saya. Jadi tobatmu jangan karena saya, tapi karena Gusti Allah. Dan sebaik-baik orang itu adalah yang keningnya pernah dipakai bersujud di bumi. Ketika engkau berbisik di bumi Bapak Ibu, ikut doamu menghujam ke langit, menggelegar di langit. Makanya hati-hati kepada orang yang sering sujud, orang yang sering mengadu ke Allah. Ikut kelihatannya kan suaranya begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesungguhnya suara itu naik ke langit, semua di sana itu mendengar suaranya ibu bapak. Makanya wong sing ahli sujud, orang yang ahli sujud itu besok di sana kelihatan dahi-dahi orang yang ahli sujud itu kelihatan. Jadi ketika kita dikumpulkan di pada mahsyar, kening-kening orang yang sujud itu dari jauh udah kelihatan. Diriwayatkan itu mukanya bercahaya bersinar laksana rembulan, jadi jauh udah kelihatan. Tukang-tukang adzan, ada tukang adzan di sini. Itu besok ketika dikumpulkan di pada masa, lehernya tinggi menjulang seperti jerapah. Jadi kelihatan. Ikut tukang-tukangnya adzan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, penyeru-penyeru adzan. Tukang-tukang marbot masjid yang membersihkan musola dan masjid lillahi ta'ala, Masya Allah, itu pahalanya lebih besar daripada imam di masjid, imam musola. Jadi yang jadi imam jangan gaya dulu, yo. Jangan gaya dulu. Pahalanya jenengan loh, sama takmir masjid, sing tukang bersihkan masjid itu besar takmir. Lo imam terima beres, semua sudah ada, semua bersih disapu, imam datang paling akhir, ya kan? Antara gurayane yang merawintai. Sesungguhnya imam itu malah pahalanya nggak ada apa-apanya dibanding sama tukang adzan, sama tukang marbot masjid. Saya pernah Pak dulu diperintahkan yai saya 40 hari 40 malam membersihkan makomnya wali di daerah Tuban sana. Itu 40 hari 40 malam. Itu disuruh nyapu sehari 4 kali. Siang pada zuhur, pada maghrib, pada jam 12 malam, pada subuh. 40 hari Pak, setiap daun yang jatuh tak sapu. Diniatkan begini, ya Allah, aku tidak membersihkan kotoran ini, tapi aku membersihkan hatiku dari kotoran-kotoran hatiku. Jadi kalau sampai nyapu masjid juga begitu. Ya Allah, aku tidak membersihkan ini, tapi aku membersihkan kebersihan supaya hatiku ini bersih dan orang-orang yang sholat di sini juga bersih. Dan itu semua kamu jadi saksi. Tahukah ibu bapak pahalanya orang yang punya wudhu ketika berjalan ke musola? Ini ada amalan ini penting kalau memang dengan ingin diamalkan Bapak.
jaga wudhu, batal wudhu gitu ya. Orang yang punya wudhu berjalan menuju masjid atau musola, setiap langkah yang dilewatinya, bumi itu akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merindukan orang itu. Dia ngomong kepada Allah, ya Rob, kapan orang ini mati ya Allah, kapan orang ini mati. Aku rindu pada dia ya Allah. Besok ketika dia menghadap kepada engkau, masuk ke dalam perutku, aku buka kuburannya lebar-lebar. Aku rindu pada dia ya Allah. Itu orang yang punya wudhu. Kok melewati sukat rumput mendoakan? Kok melewati banyak, ada kodok di situ, ada apa? Itu mendoakan semua. Makanya ada amalan seorang kiai atau santri yang pengen cepat jadi kekasih Gusti Allah, wis gak usah aneh-aneh, gak usah poso terlalu penuh-penuh, wis tirakaton, jaga wudhu, itu sudah bisa jadi kekasih Gusti Allah. Sebab orang yang punya wudhu, orang yang menjaga nafsunya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan wudhu. Bu, kalau wudhu sama suami batal tidak? Sama suami batal tidak? Batal. Sama anak batal tidak? Bapaknya sama anaknya perempuannya batal tidak? Ayo harus paham ini, batal nggak Pak? Tidak batal. Jadi harus paham, muhrim, mahram harus paham. Karena istri dan suami itu orang lain, boleh menikah, makanya batal. Tapi kalau sama anak, ya tidak boleh dinikahi, artinya tidak batal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jaga wudhu. Terus sholat itu sarana kita minta kepada Allah besok supaya kita ini diakui sebagai umat Kanjeng Nabi. Sebab ketika Rasulullah diperjalankan itu banyak orang yang dihantam kepalanya pakai batu, hancur kepala itu, dikumpulkan lagi, hancur lagi, begitu seterusnya. Yang kedua, Rasul melihat ada seseorang yang berenang di sungai darah, kemudian memakan batu-batu yang di sana, kemudian perutnya meletus, dibuat lagi, meletus, dibuat lagi, sampai Rasulullah itu benar-benar melihatnya dengan jelas dan bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini tamsil apa wahai Jibril? Ya Rasulullah, inilah contoh dari umatmu ya Rasulullah, ketika di dunia dia sering memakan uang riba. Hati-hati, yang suka membungakan duit, ini besok di sana perutnya akan besar, diseret jalan perut itu pecah, hancur lagi, bulatkan lagi, hancur lagi. Naudzubillah min dzalik. Amin ya. Dan jangan sampai kita menjadi pelaku riba, membungakan duit. Mas, tak pinjemi 1 juta tapi kembalikan 1.200.000. Kalau temponya nggak bisa maka aku naikkan menjadi 1.500.000. Dan berbunga lagi. Ini orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang-orang yang model begini, maka anak keturunannya juga akan nakal, karena barokah rezeki tidak ada. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Zaman sekarang kenapa muncul anak-anak nakal? Karena orang tua tidak pernah melihat sumber rezeki itu dari mana, halal haramnya tidak ada. Zaman dulu orang tua kita, ibu-ibu kita kalau kita kasih duit bapak, itu ditanya, ini duit dari mana Pak? Jadi ibu-ibu wajib bertanya begitu ya Pak Ibu ya. Kalau nanti dikasih duit bapak, di luar duit gaji yang kita tahu, bapak ternyata bawa duit lagi. Kalau gaji bulanan kan nggak tahu, ternyata bapak bawa duit lagi. Ini Bu, duit. Maka seorang istri adalah bertanya, dari mana ini Pak? Dengan cara apa ini Pak didapat? Halal apa haram Pak? Maka seorang suami itu amat sangat menentukan keadaan anak dan istri. Ketika rezeki yang didapat dengan cara yang haram, diberikan beras itu akan dimasak jadi nasi masuk ke perut, maka akan menjadi tenaga yang selalu mengajak membenci kepada Allah dan senang kepada jalan maksiat. Makanya jangan heran orang-orang yang kayak gini anak turunnya mesti nakal. Kalau nggak gitu sebelum dia mati harta bendanya sudah habis semuanya.
Kelihatannya penuh, banyak duitnya sekarang, mobilnya berjejer, tanahnya di mana-mana. Lihat, sebelum dia wafat atau pas dia wafat, harta itu akan habis di tangan anak-anaknya, dibuat rebutan. Itu tandanya rezeki yang tidak barokah. Lanjut. Nabi melihat ada perempuan dan laki-laki yang memakan buah, namanya buah zakum. Di Quran itu disebutkan buah zakum itu bentuk wujudnya seperti kepala tengkorak, tapi isinya duri dan meminum minuman yang sangat bau. Apa itu minumannya? Nanah dan darah yang baunya luar biasa. Di mana darah itu berasal? Mohon maaf, dari kelamin perempuan yang diperes darahnya. Perempuan-perempuan nakal, pelacur mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, diperes darahnya, campur kemudian campur opong, disebut itu diminumkan kepada orang-orang yang selalu membuli dan menggosip. Ada di sini tukang gosip? Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak hati-hati. Ibu sampai makan buah zakum. Apa zakum itu? Bentuknya kepala tengkorak, isinya duri. Ketika masuk ke sini, maka tenggorokan itu akan lepas, jatuh semua ke dalam. Dan karena hausnya luar biasa, begitu terus, begitu terus. Selanjutnya Rasul melihat ada seseorang yang kukunya dibuat panjang dari tembaga. Kuku-kuku itu mencakar-cakar tubuhnya sendiri dan memakan daging-dagingnya sendiri. Jadi daging itu dimakan sendiri, kayak vampir itu, dimakan sendiri. Siapa itu? Orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Ada di sini. Mas kita semua mudah-mudahan selamat. Amin Allahumma. Jangan sampai kalian menjelekkan orang lain. Ketika seperti itu, maka koreksi diri kita. Oh iya, kalau aku menjelekkan orang lain itu pasti orang yang sakit hati, dan aku nggak boleh begitu karena pasti aku begitu. Jadi dengan begitu kita nggak usah lah. Gara-gara kita mengejar pangkat, gara-gara kita mengejar supaya dilihat pimpinan, kita itu bisa menghujat teman kita sendiri loh, menjelekkan teman kita sendiri hanya karena posisi itu yang kita butuhkan. Na'udzubillah nih. Andaikan engkau mampu seketika menduduki kedudukan itu, maka setiap rezeki yang kau dapat itu menjadi rezeki yang haram. Na'udzubillah nih. Iku amit-amit. Makanya ada orang yang begini, gak lama tuanya stroke hati. Begitu modelnya. Apalagi nyambung saya ngapunten Pak G, ketika besok panjenengan punya anak mau daftar apapun itu, kok pakai suap supaya lolos, entah jadi polisi, entah jadi tentara, entah jadi dokter, entah jadi pilot, kok pakai uang suap? Maka itu yang menyuap dan yang disuap adalah finnar, dua-duanya neraka. Sampai dapat gaji tiap bulan, tapi jadi polisi, jadi tentara, tapi suapan tadi itu, maka setiap gaji yang sampai dapat ini merebut hak orang lain yang harusnya orang itu sudah menang, lolos, karena orangnya nggak punya duit, akhirnya tergeser sama yang punya duit. Itu rezeki hak orang lain yang ibu geser. Wes mending makan singkong seadanya tapi barokah. Amin Allahumma. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir Rasul melihat orang yang, mohon maaf nih ya, rambutnya, lidahnya, rambutnya itu ditarik begitu, kemudian sampai mengelupas, terlihat tengkoraknya. Kemudian melihat orang yang kupingnya ditusuk pakai besi yang dipanaskan sudah ribuan tahun, kemudian lidahnya ditarik dan dipotong. Apa itu? Orang yang selama di dunia membuka aurat, terutama rambutnya. Jadi sekarang sudah paham, jadi pelan-pelan. Pak Ustadz, aku belum bisa, yus pelan-pelan, yo pelan-pelan, belajar tutupan pelan-pelan. Sholat juga begitu, sholat juga wes. Pak Ustadz, aku 5 waktu belum bisa. Bisamu apa dulu kira-kira Bu? Ayo yang paling memungkinkan untuk dilakukan sholat yang mana dulu kira-kira? Maghrib kayak iso Pak Ustadz, baru datang capek Pak Ustadz. Isa. Nah ini yang repot.
Iki yang repot. Ketika kita sudah mau pulang besok, semuanya bisa mati loh ini gini. Bu bisa mati bu ya? Bisa. Bapaknya bisa mati. Kira-kira pengen mati kapan? Sakersane. Kok sakersane? Tiba-tiba besok mati wes siap. Insya Allah siap. Yakin dengan bekalnya ya? Ya Allah. Bekal mati itu. Sekarang kan orang kenapa kok sholat itu terlalu santai? Kayak dianggap gak penting. Ibu, karena sholat itu goib, istirahat itu ya goib. Saya bertanya, ibu pernah mimpi? Pernah mimpi bu? Ketika di dalam mimpi itu pernah nggak merasakan cerita kayak dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar wong, pokoknya jelek lah, dikejar binatang buas? Takut nggak pas di mimpi itu? Takutnya beneran apa enggak? Dan di saat itu nggak ada yang bisa nolong, padahal suami tidur di sebelah kita loh. Ya, orang tua ada di sebelah kita, tapi kita teriaknya nggak ada yang tahu, nggak bisa. Seperti itu gambaran besok ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesal tinggal menyesal. Bahkan di riwayat itu disebutkan orang yang saat ini posisi di alam kubur itu posisinya seperti orang yang tenggelam di sungai, butuh sekali pertolongan. Yang ditunggu cuma apa? Kiriman doa dari anak cucunya di dunia. Fatihah sampean, sholatmu, bacaan yasinmu, sedekahmu, itu yang ditunggu oleh orang tua kita. Punya orang tua sudah meninggal dunia bu, Pak? Sudah punya ya. Saat ini makanya kita niku diajari ngirim doa, mojo yasin sama guru-guru kita. Itu sampai sana Pak, sampai. Bayang no, sampean paketan COD saja, JNT sampai sini tidak? Sampai. Itu menungso, padahal itu manusia. Sampai ngirim HP dari sini ke Jawa, ke Madura, sampai. Fatihah itu pasti sampai kepada yang kita kirim. Yasin pasti sampai. Rasul sudah pernah memberikan contoh ketika Rasul berjalan sore-sore, tiba-tiba keledai beliau itu menukik hampir jatuh, kemudian Rasul turun dan melihat ada dua kuburan. Di sana Rasul bersabda, ketahuilah engkau wahai sahabatku, engkau tidak memiliki pendengaran seperti yang aku dengar. Aku mendengar dua orang ini lagi disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara kencingnya. Kencingnya belum berdiri dan tidak suci. Itu jadi siksa nih kono, jadi siksa. Iya hati-hati buat bapak-bapak. Kalau sekarang udah paham ya, kalau kencing usahakan duduk dan jangan menghadap kiblat, harus dicuci. Supaya kita ini paham, selamat dari siksanya gara-gara kencing. Kemudian Rasul mendoakan orang itu. Rasul ketika mau pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sakit 13 hari, beliau sempat ziarah di Maqam Baqi di sebelah Masjid An-Nabawi, mendoakan para ahli kubur, para syuhada, sahabat-sahabatnya. Ini menandakan bahwa ziarah kubur itu boleh dan memang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampeyan datang, kalau gini aja, ini kan waktu mau lebaran. Ibu bapak ngirimi orang tua yang di kampung baju pakaian dari sini sampai sana. Kira-kira orang tua senang tidak bu Pak? Senang. Terus beda ketika ibu datang ke sana pakaiannya dibawa sendiri. Bu Pak, ini saya pulang, ini pakaian untuk bapak ibu. Lebih senang mana kira-kira? Sama orangnya atau dipakai kantong? Sama orangnya. Itu gambaran ketika ibu ziarah kubur datang ke makome, terus ibu duduk di atas sana mendoakan sana. Pak, Bu, mau yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim sampai rampung. Tahu Bu, orang itu seketika siapa yang membaca Yasin pada saat pagi hari maka dosanya diampuni oleh Allah sampai sore hari. Siapa yang baca Yasin di sore hari maka dosanya diampuni oleh sampai besok pagi hari. Dan siapa yang membaca Yasin di makam orang yang sudah meninggal, maka siksa kuburnya andaikan dia disiksa berhenti sampai besok hari. Itu barokah surat Yasin.
Makanya kita sebagai anak ini sekarang ngoreksi dulu. Makanya saya itu senang bahas Isra Mi'raj, itu membahas ke diri kita aja sudah. Sholat kita ini sudah benar apa enggak? Kita semua ini anak. Orang tua yang di sana itu tidak membutuhkan mobilmu yang berjajar-jajar, enggak butuh. Orang tuamu nggak bangga ketika mendengar engkau beli lahan, nggak bangga. Ketika orang tuamu kau jenguk itu pun setahun sekali. Tidak pernah kau sodakoi. Tidak pernah sekalipun ketika hidupnya beliau berwasiat, tidak pernah engkau amalkan wasiatnya. Tidak bangga sama sekali. Dan itu seperti orang yang sudah mau tenggelam di sungai, sampai datang naik perahu tiba-tiba nawarkan gitu, Pak, tak kasih TV yang 42 in Pak yo. Kira-kira seneng nggak orang tua mau positif? Seneng nggak kira-kira? Pak, rawon Pak yo? Enggak. Pak, mobil Pak yo? Tidak. Tapi ketika engkau tawarkan, Pak, aku punya ban bekas Pak, harganya 20.000. Seneng mana, rawon sama ban bekas? Orang yang tenggelam itu loh butuh ban bekas. Apa yang diteriakkan orang dalam kubur itu? Ya Rob, kalau tahu seperti ini puasa ya Allah, maka dulu aku akan puasa. Kalau tahu seperti ini pahalanya wong sholat ya Allah, dulu aku mau sholat. Kalau tahu pahalanya orang haji ya Allah seperti ini, kenapa aku dulu udah haji ya Allah? Hartaku banyak, tapi aku tumpuk harta itu untuk main perempuan, untuk beli mobil, semuanya ya Allah. Saat itu nggak bisa balik sudah, menyesal nggak bisa. Contohnya gini aja lah, Bapak Ibu sekarang kalau mengingat masa-masa SD masih ingat nggak Bu? Masih ingat? Enak mana masa SD sama sekarang? Pengen nggak balik ke masa yang lalu? Ya kan? Nggak mikir butuhan, sekolah tinggal berangkat, baju nggak usah kita nyari beli, udah dibelikan Bapak Ibu, tinggal minta Pak Bu baju dibelikan. Tapi hati kita gembira. Tapi sekarang bisakah kita mundur menjadi muda lagi? Gak bisa Pak. Ini memang ke depan. Oke, sekarang mulai hari ini habis ngaji ini, ayolah yang tidak sholat, benahi pelan-pelan, perbaiki diri kita. Sebab sholatnya anak, sholatnya orang tua. Ibu sholat, kepalanya dua, satu mengalir ke ibu, satu ke orang tua kita yang sudah mendahului kita. Otomatis itu. Sehingga orang tua ditanya, Bapak, ini loh pahala sholat. Loh, dari mana? Oh, aku udah meninggal gak sholat. Ini anakmu Pak, ini anakmu di dunia sholat, ini pahalanya kamu yang punya. Loh kok saya? Loh dulu kamu yang membiayai sekolah, dulu kamu yang mensekolahkan dia, maka pahalanya ini untuk kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholatnya anak, sholatnya orang tua. Dosanya anak, dosanya orang tua. Di hadis qudsi disebutkan, Allah pernah memerintahkan malaikat, ya malaikat, ada orang yang baru meninggal itu dosanya banyak malaikat, datangi dia, siksa dia dengan siksa yang pedih betul. Malaikat terus datang ke sana mau nyiksa orang ini, ternyata Allah perintahkan, berhenti dulu malaikat, berhenti. Kenapa wahai Allah? Rupanya malaikat, orang ini punya anak kecil sekarang ngaji di TPA. Anak ini membaca Al-Fatihah, malaikat tolong stop dulu, stop. Gara-gara Al-Fatihah anak ini malaikat, aku tunda siksaku untuk bapak ini 40 tahun lagi datangi dia. Bayangkan Bu, satu Al-Fatihah anak menunda siksa orang tua 40 tahun lamanya. Padahal itu pendosa, bapak ini pun pendosa. Tapi anak di dunia membaca Al-Fatihah, itu siksanya ditunda 40 tahun lagi. Bayangkan ketika anak kita sehari semalam membaca Al-Fatihah full 5 waktu dalam semalam, 17 rakaat, 17 kali membaca Al-Fatihah, 17 kalikan 40 berapa? 360-an tahun sehari.
Makanya orang Jawa itu ada omongan anak itu mikul dhuwur midem jero. Artinya anak itu mikul, apa? Potong tinggi nanam dalam. Maksudnya begitu. Tapi sebaliknya Pak, jenengan selama hidup ahli ibadah, bapak ibu suka sedekah, bapak ibu baik kelakuannya, anak gak diurusi, sholat gak diperhatikan, sampai meninggal dunia berpuluh-puluh tahun enak di sana. Datang malaikat menyiksa sampai, malaikat, aku sudah mati kok disiksa, kenapa ini? Oh, anakmu sekarang Ramadan gak poso, kayak anakmu Jumatan malah mancing, kayak anakmu Jumatan malah main judi, main slot. Ada di sini, ada. Saya tahu, semakin wifi lancar, semakin lancar judi online-nya juga. Betul ya? Makanya saya kaget kemarin, Jawa Timur tahun 2024 nilai tertinggi perceraian itu di Bojonegoro. Setahun itu 3.600 janda baru lahir. Cantik-cantik Pak, muda-muda. Ayo awak duit boleh lono Pak, nyari sana ya, nyari sana. Dan rupanya apa penyebabnya? Rata-rata suaminya masuk dalam ngeslot game judi online. Ya Allah, ini didengarkan oleh pelaku shot ini. Game online itu main komputer Pak. Komputer kita nggak berhadapan dengan bandarnya secara langsung, betul ya? Sampai pernah judi yang anu Pak, apa kopi miring apa gitu? Yang kuning-kuning ada ini loh Pak, apa? Nol ada 4 ada 5 apa gitu? Warnanya kuning, dadu, ya dadu. Dadu ini loh Pak. Kita berhadapan dengan bandarnya, kita jarang menang, gitu. Kita nggak bisa menangkan. Apalagi ini bandara kita nggak lihat, komputer lagi. Komputer itu bisa didesain Pak, sampai hari ini dibuat menang, besok dibuat kalah, dibuat menang, begini terus. Kenapa saya ngomong begini? Karena background saya adalah sarjana komputer, jadi itu IT-nya bisa dibuat. Jadi itu permainan, ada yang mengendalikan dari jauh supaya kita ini penasaran. Wong bandar berhadapan dengan kita kalah, ya toh Pak. Apa meneh itu jauh kita nggak lihat kok bandar itu mudah sekali untuk dicorong. Dan hati-hati, tidak ada ceritanya orang kaya gara-gara judi. Ada lagi di sini. Ada pernah yang di sini judi menang terus kaya, terus kaji, terus bangun rumah, bangun apa ada di sini? Oh, nggak mau ceritanya. Nggak ada ya Pak ya. Tapi kalau kaya gara-gara dermawan kaji sedekah ada banyak. Kau nak ceritanya. Nah ini menjadi PR Bu Pak, suami-suami biar paham tadi. Kenapa rezeki sampai itu sulit sekali didapat? Karena engkau membohongi istri yang di rumah. Itu sebabnya. Ayo carikan saya seorang laki-laki yang rezekinya lancar, tapi dia di rumah membohongi istri terus, pasti kesulitan cari rezeki. Pasti itu. Karena suksesnya laki-laki tidak dari dua wanita. Siapa ibu yang mendoakan dia tiap hari, dan siapa istri yang mendampingi dia tiap hari. Kalau ibu dan istri ini dimuliakan, disenangkan hatinya, pasti rezeki akan mengalir dari mana-mana. Makanya dua orang ini, istri dan ibu, ketika anaknya atau ketika suaminya bertingkah, maka dua orang ini yang cepat mendapatkan isyarat. Dia akan tahu suamiku ini berubah, suamiku ini sudah nggak kayak biasanya. Ini gara-gara seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini penting gue sampaikan, soalnya sudah sampai panjenengan dulu-dulu jadi miskin semua sudah sampai. Amin Allahumma. Terus aku pengen jenengan jadi orang yang kaya terus dermawan semuanya. Jadi caranya ini Pak, ketika jenengan banyak masalah, curhat sama Pak Ustadz, tidak menemukan solusi. Curhat sama orang tetangga yang kita percaya, malah diomongkan ke mana-mana. Tempat yang aman untuk curhat hanyalah Gusti Allah. Sampai curhat Bu. Ya Allah,
aku hidupku susah ya Allah, hidupku sengsara ya Allah, solusinya seperti apa ya supaya hidupku ini barokah, seperti apa ya? Kita ini jarang yang begitu, sehingga nopo kita ini selalu merasa tidak senang kepada Allah, jauh sekali. Itu barokah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo selawatan nih. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul, salam alaika Kenapa saya itu pengen cerita sebab saya dulu itu pernah merasakan bagaimana susahnya nggak bisa makan. Itu pernah, saya pernah 3 bulan nggak bisa bayar listrik, itu pernah merasakan seperti itu. Jadi sesungguhnya Allah itu tergantung kita. Kalau kita itu benar-benar merasa aku butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Andaikan dunia ini Pak, semua orang di dunia ini gak ada yang sholat, Allah gak akan turun derajatnya jadi Tuhan. Dia tetap akan menjadi Gusti Allah. Dan andaikan kita ini sekarang banyak yang tidak sholat, tetap Allah akan menjadi Tuhan, tidak akan turun menjadi Tuhan. Karena kita butuh Gusti Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Sampai sholat bukan untuk Allah pahalanya, sholatnya untuk kita sendiri. Sampai zakat pahalanya juga untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga ketika membahas seperti ini, banyak yang tidak paham arti daripada kita ini seperti apa harusnya. Isra dan Mi'raj, selain kita memerlukan sholat, kita juga harus tahu bahwa kita ini harus bersih. Karena sebelum berangkat Isra Mi'raj, Rasul itu dicucikan hatinya dengan air Zam-Zam, dibedah dadanya supaya ketika menghadap Allah dalam keadaan yang fitrah dan suci. Artinya kita umat Islam harus rajin dan bersih, jangan komproh, jangan jorok, jangan tidak menjaga kebersihan. Kemudian ketika kita menghadap Allah, di situ dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan waktunya malam. Ternyata ketika menghadap Allah ada waktu-waktu yang memang spesial untuk bertemu dengan Allah. Ada 1 tahun yang sangat spesial, yaitu tahun waktu haji. Ada bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Setiap minggu ada waktu yang sangat mustajab, yaitu setiap hari Jumat. Setiap hari ada waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, yaitu waktu malam hari. Siang gunakan untuk kerja cari dunia, malam gunakan untuk kerja cari akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan faham bagaimana hikmah Isra wal Mi'raj ini implementasinya dalam kehidupan yang sehari-hari.
Kemudian Allah berkahi di sekeliling Nabi. Orang yang selalu melaksanakan sholat, maka berkahnya akan selalu hadir dalam setiap langkahnya minat dunia hatal akhirah. Semua apa yang menjadi hajatnya akan gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sulit sekali menjalankan. Dikira orang sholat itu mudah, nggak mudah Pak. Setan nggak akan tinggal diam. Wong ketika kita sholat saja setan masih nggak berhenti. Ketika kita bangun ngambil wudhu itu, setan yang membisikkan kita, jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat. Nanti saja, nanti saja. Ketika nanti saja kita bisa sholat, pas sholat itu setan masih bisikin kita, ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. Ada pernah kami kayak gitu? Pas sholat ternyata lupa rokaat. Ya Allah, aku tadi udah berapa rokaat ya? Aku tadi sudah berapa? Sampai lupa. Nah itu tandanya setan masih ngejar kepada kita. Apalagi kita yang saat ini amburadul. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, hikmah Isra dan Mi'raj itu menuntun kepada kita supaya seimbang Pak antara dunia dan akhirat. Tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, waya kerja, waya ibadah, yogi ibadah. Lawang kerja itu loh 24 jam. Sampai sholat sehari semalam 5 kali. Satu sholat paling lama berapa menit ini? Berapa? 5 menit ya? 5 menit kali 5 cuma berapa? 25 menit. Sementara kita dikasih umur dalam sehari semalam 24 jam. Berapa puluh menit? Banyak menit. Oh, 1 jam 60 menit, 60 kali 24. Loh, kita ini tidak berpikir ke arah sana. Sehingga harapan ibu dengan ajaran ngaji seperti ini tiap tahun, dengan ajaran kegiatan seperti ini, ibadah panjenengan ditingkatkan, kualitas menghadap Allah juga diperbaiki supaya hidup kita penuh barokah, berkah fikir wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Cukup sekian ngaji kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata peribahasa saya yang kurang berkenan dalam hati panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya telah dijadikan hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak masalah, meskipun banyak pekerjaan, kita tidak lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak-anak kita ini lebih penting. Anak-anak kita ini harus tahu, oh sholat itu penting. Dilihat dari mana? Bapak ibu sholat. Bapak ibu sholat, anaknya otomatis ikut sholat. Kalau bapaknya nggak sholat, otomatis anaknya nggak ikut sholat. Kira pun iki warna yang krimis sudah, muka-muka krimis gitu ya, krimis. Iku tetesan air hujan yang menetes di dalam orang yang thalabul ilmi, itu besok jadi saksi kalau panjenengan itu orang baik dan besok akan meringankan siksa di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hujan itu barokah dan berkah, makanya podo lari supaya nanti jalannya enggak licin. Tadi saya pikir juga ini kalau hujan itu pasti sengsara, nggak bisa mulih gitu. Terutama lagi sedulur-sedulur ini mobil Sigra tadi, Sigra roda penggerak depan. Kalau licin seperti nopo, kak kita bikin tenda di sini Pak Lurah. Ya, mudah-mudahan warga sini semuanya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah, ngadu oleh Gusti Allah, ngadu ke Allah, jangan ngadu ke Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz nanti ngomong ke yang lain, nggak usah, ya. Langsung kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau butuh duit jangan ke Pak Ustadz, jangan, langsung kepada Gusti Allah. Kalau Pak Ustadz paling ada nominalnya, tapi kalau Allah nggak ada habisnya, Pak banyak di sana. Kalau Pak Ustadz perlu voucher aja ke sini ya. Kalau beli voucher ke sini, Pak Ustadz kalau aneh ngaji ke sini nggak apa-apa. Dan setiap ilmu nanti akan didapat barokah fi dunya wal akhirah. Oke, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ma'in hamdan yafi'u wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
صلاة تبين بها من الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجة وتبلغنا بها شربات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن حق إلينا ولمن حق إلينا ولكل كافة المسلمين أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وانفعنا شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا يا الله وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وسلم أجسادنا وسلم أزواجنا وسلم ذريتنا وسلم أعمالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, jadikan sedulur-sedulurku ini besok kaya raya ya Allah. Jadikan sedulur-sedulurku ini sehat jasmani dan rohaninya ya Allah. Jadikan jemaah yang hadir pada malam hari ini besok tingkatnya husnul khatimah ya Allah. Anak keturunannya jadi anak yang ahli ibadah semua ya Allah. Anak keturunan jadi anak yang pintar, soleh dan solehah semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, izinkanlah berikanlah kesempatan kepada saudara-saudara kami dan semua yang hadir pada malam hari ini suatu saat nanti kita ziarah Mekah dan Madinah ya Allah, bisa umrah ya Allah, bisa menunaikan haji ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, teguhkanlah iman kami ya Allah, kuatkan iman di dada kami yang tidak goyah terhadap silaunya dunia ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah agar selalu bertakwa dan bertawakal kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi wa syafa'ati Rasulillah bismil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين